keluarga Liu. Gadis itu dikisahkan jatuh cinta kepada seorang pelayan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bagus Mukti. Di sini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menyeramkan juga dari mancanegara. Tepatnya berada dari negara Taiwan. Di negara Taiwan, terdapat sebuah desa kecil bernama Minxiong, Xiai Country. Di situ terdapat sebuah reruntuhan rumah dengan bergaya barat yang sudah hampir 1 abad usianya. Dari luar tampak bangunan itu terlihat seperti kastil yang cukup megah. Akan tetapi sudah dilahap oleh waktu. Dindingnya pun sudah ditemui oleh tanaman liar. Atapnya pun sudah hancur. Dan bahkan jendelanya pun kosong, tak berdaun. Seolah menatap siapapun yang mendekatnya ketika malam hari. Warga sekitar menyebutnya adalah rumah hantu Minxiong, tempat di mana suara-suara asing terdengar, meski tak ada seorang pun di dalam rumah itu. Dan setiap warga yang melihat, kadang melihat sebuah bayangan samar yang kerap muncul dari jendela atas di rumah Minxiong. Siapakah dia? Dan apakah itu? Mari kita telusuri sama-sama rumah bernama Minxiong. Rumah ini bangun pada tahun 1929 ketika Taiwan masih berada di bawah kekuasaan koloni Jepang. Pemiliknya adalah keluarga dari keluarga Liu, salah satu keluarga terpandang yang memiliki perkebunan yang cukup luas. Dan dengan desain ala kolonial Eropa, pilar tinggi, balkon yang cukup luas, dan ruang dansa dalam rumah ini awalnya adalah simbol kejayaan dari seorang keluarga Liu. Namun, kemewahan itu tidak bertahan lama. Rumah yang seharusnya menjadi kebanggaan berubah menjadi tempat paling terkutuk dan akhirnya ditinggalkan oleh keluarga itu sendiri. Ada versi cerita yang paling sering dibicarakan tentang seorang putri dari keluarga Liu. Gadis itu dikisahkan jatuh cinta kepada seorang pelayan rumah tangga. Dan terdapat hubungan terlarang itu akhirnya ketahuan oleh keluarganya. Dan gadis tersebut mendapatkan tekanan yang cukup berat dari keluarganya. Sang gadis selalu berputus asa. Ia bunuh diri dan ia melompat dari balkon lantai 2 dan tewas seketika. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya menghantui rumah tersebut. Dan warga yang sering melaporkan melihat sosok perempuan berambut panjang dengan menggunakan gaun putih yang lusuh melayang di antara lorong-lorong rumah pada malam hari. Apakah itu adalah seorang gadis yang melompat dan meninggal seketika di rumah itu? Ataukah itu sosok lain yang sedang menghantui rumah itu? Dan ada cerita lain menyebutkan rumah ini pernah dijadikan markas tentara. Dan pada era pergolakan militer di Taiwan, konon beberapa tentara Jepang melakukan eksekusi di dalam rumah tersebut. Jeritan dan darah membekas di lantai marbelnya. Hingga kini,
beberapa pengunjung mengaku mendengar suara sepatu bot berbaris dengan dentuman senjata dari arah rumah. Meski bangunan itu sudah kosong dan hancur. Dan mengapa rumah itu dijadikan eksekusi oleh para tentara Jepang? Apakah karena rumah itu sudah kosong sebelumnya? Ataukah memang tempat itu dijadikan sebuah sesuatu yang menjadi aneh? Dan siapapun yang masuk ke dalam merasakan suasana yang aneh. Udara di dalam rumah terasa dingin dan sangat berat. Meski di luar sangat panas dan terik, dindingnya yang terpenuhi dengan lumut, bau apek yang menusuk, dan setiap langkah kaki yang memantul, seolah ada yang mengikuti siapapun di belakangnya. Bahkan beberapa turis melaporkan kamera mereka berhenti berfungsi. Baterainya pun cepat habis. Dan ada pun gangguan elektronik yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Rumah ini kerap didatangi kelompok pemburu hantu. Dan mereka mendapatkan hasil yang cukup mengerikan. Dari beberapa kelompok pemburu hantu, mereka merekam audio dan menangkap tangisan lirih dari seorang perempuan. Dan mereka pun membawa foto dan memperlihatkan siluet hitam berdiri di arah jendela. Mereka pun membawa alat sensor suhu tubuh yang menunjukkan penurunan drastis di beberapa ruangan. Bahkan salah satu paranormal mengaku disentuh oleh tangan dingin yang tak kasat mata saat sedang berdoa di ruang utama. Apakah itu seorang perempuan itu yang telah bunuh diri di dalam rumah? Apakah dia anak dari keluarga Liu? Hari ini, Minxiang Haunted House masih berdiri. Meski sudah ditelan oleh waktu, tumbuhan liar merambat dari dinding. Atap rumah runtuh, dan cat tembok mulai terkelupas. Namun rumah itu tetap menarik niat dari berbagai wisatawan, terutama mereka yang penasaran dengan kisah mistisnya. Pemerintah setempat belum merenovasi atau merobohkannya, seolah membiarkan dan tetap menjadi monumen misteri. Banyak orang yang berfoto di depan rumah itu, tetapi hanya sedikit dari sebagian yang berani masuk ke dalam rumah Minxiang Haunted House karena sejarah yang begitu mengerikan tentang Minxiang Haunted House yang masih berdiri hingga saat ini. Minxiang Haunted House bukan sekedar rumah bangunan kosong. Ia adalah saksi bisu dari tragedi cinta, kejaman perang, dan kesepian yang tidak pernah sirna. Dindingnya mungkin sudah retak, tapi kisahnya tetap hidup. Setiap bisikan angin yang melewati jendela itu terdengar seperti suara orang yang ingin bercerita. Dan mungkin ketika malam jatuh, rumah itu tidak benar-benar kosong. Karena di balik kegelapan, ada tatapan dari dunia lain yang terus mengawasi siapa saja yang berani mendekat ke Minxiang Haunted House. Dan jika kalian beranjak ke sana, berhati-hatilah agar tidak tatapan kosong dan tidak memikirkan hal-hal yang aneh ketika berada di dekat rumah tersebut. Itulah kisah kelam dari Minxiang Haunted House, bangunan tua yang hingga kini masih menyimpan misteri. Rumah yang lahir dari kemewahan
akan tetapi ditinggalkan oleh kehidupan. Apakah semua itu hanya sekedar cerita legenda? Atau benar, ada roh penasaran yang masih terjebak di balik dinding usang itu? Dan jawabannya mungkin hanya bisa ditemui oleh mereka yang cukup berani untuk melewati dan melangkah masuk ke dalam rumah itu sendiri. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, di like, dan bagikan video ini. Semakin banyak orang yang tahu tentang misteri paling menyeramkan di dunia. Dan tuliskan di dalam kolom komentar, beranikah kalian masuk ke Mansion Haunted House seorang diri saat malam hari? Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Dan ingatlah, jangan pernah meremehkan tempat yang tinggalkan. Karena bisa jadi, ia tidak benar-benar kosong.